Nah, ini produknya Pak Bayu yang disebut BSM. Dulu produk-produk sebelumnya itu banyak, Pak. Ada Empro, MP5, Revamp, Teh Manggata, macem-macem. Tapi yang sekarang karena timbange angel gawe jeneng wis BSM 1 sampai 11 gitu. Nah, BSM 1 ini Bapak Ibu, ini untuk panjenengan yang menderita, ini diutamakan untuk yang menderita alergi misalnya. Terutama alergi, autoimun gitu. Kemudian sering mimisan, batuk atau pilek menaun. Kan ada orang yang sakit kayak gitu. Sekarang juga macam-macam autoimun itu. Bisa menyerang kemana-mana, bisa ke tulang, bisa ke macam-macam. Termasuk lupus juga bisa. Lupus itu kategori autoimun juga. Kalau misalnya yang suka alergi, alergi dingin, apa mbaknya kemarin ada yang biduran, nah ini bisa pakai BSM 1 ini. Nah, gatelan, makan apa dikit, biduran, kayak gitu. Itu cocok dengan produk ini. Minumnya 1 sampai 5 tetes 3 kali sehari. Kalau ini boleh sebelum atau sesudah. Tetapi yang namanya orang sakit itu kan dipengaruhi juga dari faktor makanannya, kan gitu Pak. Ketika minum ini sebenarnya kalau misalnya Pak Bayu menyarankan atau pantangan-pantangan itu bukan berarti kalau minum ini harus mantang, bukan. Pantangan makanan itu dipengaruhi oleh apa yang sedang diderita. Itu. Bukan dari apa yang obat yang dikonsumsi. Ya. Kalau dosis itu penyesuaian Pak sebenarnya. Kalau di kemasannya kan 3 sampai 10 tetes semuanya produk Pak Bayu. Tetapi biasanya kalau orang yang nggak pernah minum herbal, dia akan jarem, pegel-pegel gitu. Kadang reaksi yang sering terjadi itu BAB-nya jadi encer, gitu ya Bu ya. Ibu pernah minum kan? Nah, kemudian apa itu mual mungkin di perut. Kalau memang pencernaan tidak bagus juga bisa diare, kencing terus kayak gitu. Tapi enggak apa-apa. Ini BSM 1 Pak. Harganya cukup murah juga. Harganya 125.000 kalau ini. Jadi kalau orang yang sering menderita alergi itu bagaimana mengantisipasinya? Sering-sering minum air kelapa. Nah, air kelapa minimal 2 kali dalam seminggu. Tidak pakai gula. Kemarin dipakai orang banyak, mic-nya saya jadi bersin-bersin. Ini kayaknya ada yang bawa virus ini. Pak Bayu yang pilek. Enggak apa-apa. Kan ini menunjukkan keagungannya Gusti Allah, bahwa manusia itu enggak boleh sombong. Kalau kita bisa mengobati, belum tentu kita juga bisa mengobati diri sendiri. Dokter pun patah tulang dia minta tolong temennya untuk operasi. Dokter pun ketika dia kena tumor, maka dia minta tolong temennya. Gitu. Ada bagiannya sendiri. Jadi nggak apa-apa kita sakit, disyukuri. Kalau kita sakit berarti dosa kita banyak. Karena sakit itu katanya menggugurkan dosa. Nah, yang sabar. Maka kita menyikapi sebuah keburukan itu dari sisi kebaikan. Contoh misalnya ada bencana. Bencana itu kan mungkin keburukan bagi orang lain. Tetapi ada orang yang bisa mengucap alhamdulillah karena adanya bencana. Wah, aku untuk proyek bangun rumah neng kono, kan gitu. Berarti kan ada sisi positifnya, membawa rezeki orang lain. Karena bencana sendiri itu Tuhan yang membuat. Atas izin Allah maksudnya. Kita lanjut ke produk, ndak ngeladrah ya. Isinya Ustadz kok diceramai.
Ini BSM-2 Bapak Ibu. Membantu meningkatkan sistem pusat saraf. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang menderita penyakit-penyakit yang berkaitan saraf. Misalnya wajahnya kayak gini-gini terus gitu. Kan ada toh Pak? Stroke wajah gitu. Entah namanya, kalau bahasa kedokterannya saya pakai bahasa wong desa aja. Pokoknya yang gini-gini gitu. Bisa pakai ini. Misalnya pasca stroke, bisa. Epilepsi, nah ini spesial buat epilepsi. Sudah banyak juga orang yang merasakan manfaatnya. Epilepsi bisa. Epilepsi itu yang kejang-kejang, kemudian keluar busa, walaupun nggak ada sabunnya. Kemudian memperbaiki fungsi otot. Gitu. Jadi ini bisa juga untuk pemulihan, sebagai tambahan pemulihan untuk yang menderita stroke. Ini BSM-2. Kemudian ada juga BSM-3. Dosis rata-rata 3 sampai 10 tetes, Pak. Tetapi kalau BSM-2 itu paling bagus diteteskan di bawah lidah. Bawah lidah itu di mana? Di belakang gigi, Pak. Katanya di situ, kata Pak Bayu, itu pusat saraf gitu. Pembuluh saraf atau bagaimana gitu. Pokoknya ngono kuwi lah. Jadi ketika diteteskan 1 menit langsung dia meresap, terserap ke dalam tubuh. Ada yang ditanyakan tadi BSM 2. Harga sama Pak, BSM 1 sampai 5 harganya 125. Murah. Murah daripada sakit. Membantu ini BSM 3. Ini sebenarnya nutrisi untuk penderita kanker ataupun tumor. Karena tulisan kayak gini kadang-kadang BPOM nih yang nyuruh nulisi kayak gini kan. Tapi kan sebenarnya produk-produknya Pak Bayu itu fleksibel. Bisa juga untuk beberapa penyakit. Makanya di sini ditulis banyak penyakit juga. Ini ada kanker, tumor. Misalnya Bapak Ibu menderita kanker. Kanker itu kan banyak banget. Kanker payudara yang paling sering umum kan gitu. Kanker otak, meningitis, kemudian kanker prostat, tumor, termasuk macam-macam lah, banyak kanker tumor itu. Tapi ini sebagai tambahan. Nanti ada produk lain juga yang sebagai kombinasinya. Itu kalau BSM 3. Harganya sama 125. Kemudian ada BSM 4. Nah, BSM 4 ini berfungsi untuk penderita diabetes tadi, Pak. Tadi kan ada penderita diabetes. Ini diminum setelah makan. Minumnya 5 tetes, 3 tetes sampai 5 tetes. Nah, kalau ini diperuntukkan untuk penderita diabetes supaya ketika panjenengan makan, glukosa yang dihasilkan dari makanan yang kita makan itu diubah menjadi sederhana. Sehingga bisa diproses, bisa dibuang dengan mudah oleh pankreas kita yang sedang tidak baik-baik saja. Ini BSM 4. Minumnya setelah makan. Tetapi kalau orang diabetes itu kan harus menjaga pola makannya, itu tadi. Nanti ada brosur-brosurnya Pak. Kita bisa saya share di grup lah insya Allah. Khusus itu untuk teman-teman ini. Yang sebelumnya nggak tak kasih soalnya. Kemudian ada BSM 5, ini yang best seller ini biasanya. Karena ini banyak orang menderita penyakit ini, kolesterol, asam urat. Nah, ya. Oh, kantong kering. Jual sawahnya Pak buat jajan. Jual sapinya biar kantongnya isi. Kan cuma ngatasi kantong kering, bukan ngatasi ekonomi.
membantu menurunkan kadar asam urat. Nah, itu tadi dibantu dengan jus tadi. Kalau misalnya nggak mau beli ini, ya sudah bikin jus tadi, Aleja, apel, lemon, jahe rutin. Ini kalau asam urat. Ini asam urat juga boleh sering minum air kelapa, karena air kelapa juga membantu mengurangi kadar purin di dalam darah. Asam urat ini Pak, kalau sudah sampai 10 dibiarkan, lama-lama juga merusak ginjal. Karena ketika kadar purin di dalam darah itu sudah terlalu banyak, terlalu tinggi, itu akan memperberat kinerja ginjal. Dan ketika kinerja ginjalnya ini sudah menurun, dia akan ditandakan dengan naiknya kadar kreatin. Nah, makanya kalau kita sudah usia 40 ke atas, saya menyarankan 6 bulan sekali cek gula darah, kolesterol, asam urat, gitu Pak, supaya kita tahu kondisi tubuh kita. Jangan sampai nanti tahu-tahu kakinya nggak bisa ditekuk, tahu-tahu jempolnya sakit kan gitu. Kecuali bisa menjaga pola makan, kecuali bisa hidup sehat, ya enggak masalah. Tapi kadang-kadang kita sehat enggak tahu loh kalau sebenarnya kita ada penyakitnya. Dan olahraga itu juga enggak semuanya menyehatkan Pak. Kalau olahraga itu menyehatkan, enggak ada orang olahragawan yang sakit kan gitu. Ada juga yang orang olahraga malah mati gitu. Ada juga yang olahraga malah stres, catur, mikir kota sama kayu. Gitu. Ini yang BSM 5 Pak. Ini ada yang asam urat? Gak ada. Alhamdulillah. Baru kali ini peserta pelatihan sehat semua. Setelah makan ini Bu, minumnya Bu. Ya ini dosisnya sama sih rata-rata. Tapi kalau ini, kalau orang sudah kena asam urat, saya sarankan 1 tetes dulu aja. Karena nanti jarem semua badannya. Ya, bisa 5 tetes 3 kali sehari rata-rata. Bisa. Beda. Kalau batu ginjal Pak, ngomong ke penyakit malah watuk. Walat nih. Jadi kalau batu ginjal Pak, batu ginjal itu beda dengan batu empedu. Posisinya juga beda. Kalau empedu di sini, kalau ginjal di sini. Perut itu kan isinya banyak. Dalin, pali, liver, ginjal. Tapi kalau batu ginjal penanganannya beda dengan batu empedu. Kalau batu ginjal bisa minum ini juga. Kemudian buatkan rebusan. Nah, buatkan teh dari biji alpukat. Ambil alpukat, rajang kecil-kecil seperti keripik itu Pak. Keringkan, diangin-anginkan biar kering. Nanti ambil 5 lembar. Ambil 5 lembar kemudian direbus atau diseduh pakai air mendidih aja. Kalau ngerebus di Pak Bayu itu biasanya menganjurkan begitu mendidih matikan api. Itu. Nanti tambahkan seledri atau kenikir. Tambahkan kunyit putih atau temu putih. Ini fungsinya kalau pas batunya nanti hancur, terus kan kadang-kadang ada menggesek saluran kencingnya supaya tidak terjadi ISK. Biar tidak terjadi infeksi saluran kencing. Kalau saya pakai singkatan nanti dikira kayak debat cawapres. Harus menjelaskan singkatannya. Repot nanti. Kalau batu empedu beda Pak. Kalau batu empedu itu menggunakan BSM 7. Nanti saya jelaskan ya ke BSM 7. Ya, ada yang tanya soal BSM 5? Tidak ada. Oke. Lanjut BSM 6. Nah, BSM 6 ini satu-satunya produk Pak Bayu yang tidak berasa dan tidak berbau.
Sebenarnya multifungsi juga Bapak Ibu. Tapi di sini kan ditulis untuk anti diabetes, untuk kanker payudara, tapi ini biasanya Pak Bayu spesialnya untuk kanker. Terutama untuk mencegah kanker anak-anak. Supaya anak-anak kita tetap sehat. Karena ini tidak berbau, bisa kita kasih ke anak-anak kita. Misalnya cukup 1 tetes saja sekali sehari. Itu untuk menjaga supaya anak-anak kita mbok BE atau misalnya anak kita jajan di luar, kita tidak tahu, supaya bisa dikeluarkan juga racunnya. Terus bisa juga ini sebenarnya diteteskan ke mata. Kalau misalnya menderita mata katarak gitu misalnya, min plus gitu. Bisa. Pak Bayu itu kan dulu juga min 7 atau berapa itu. Yang pelatihan sebelumnya kan pakai kacamata beliau. Pas kambuh, tapi sudah sembuh lagi. Nyatanya Pak Bayu juga bisa sakit kan gitu. Nah iya. Ini bisa untuk tetes mata. Misalnya jenengan iritasi gitu aja, belen kalau orang Jawa bilang. Ditetesi ini sehari insya Allah bisa sembuh. Kalau untuk tetes mata. Memang tidak ditulis Pak. Kalau buta warna itu bawaan lahir Pak, nggak bisa disembuhkan. Disyukuri saja. Berarti biar tidak tahu warna uang 100.000. Gimana? Sekali sehari sebelum tidur kalau untuk mata. Memang di situ tidak ditulis Pak. Enggak perih Pak. Sedikit aja, anyep gitu. Iya, anyep-anyep gitu. Mata silinder sebaiknya pakai kacamata dulu supaya matanya tidak berat. Karena silinder itu kan jadi berbayang. Mata silinder. Ya, jadi nanti gini Pak. Ini jadi mengarah ke mata ya. Oke. Kita lakukan terapi yang diajarkan Pak Bayu. Terapi untuk mata. Ini Pak Potro. Bawa bolpen. Ada yang mau diterapi Pak Potro? Terapi mata. Oh ya ini. Ke depan sini buat praktek. Tidak apa-apa monggo. Banterno sithik Gus. Abot ya. Nanti bisa kok dipraktekkan sendiri, oh cuman diuglek-uglek ya. Nah, jadi kan paling enggak biar biasa merasakan. Boleh duduk, tapi berdiri aja biar kelihatan temannya Pak. Ya. Kalau pakai baju nggak kelihatan semua Pak. Jangan kaget, nggak apa-apa Pak. Pelan-pelan aja Pak Potro. Enggak sih Pak. Sedikit. Lebih sakit dikhianati. Bisa. Jadi enggak harus orang yang sudah kena plus minus atau silinder itu ya. Kita orang sehat juga bisa. Mungkin sering dipijat-pijat sini. Maka kalau orang yang pernah ke skincare kan ada juga tuh. Di totok wajah gitu. Ini biasanya Pak ini suka ke skincare. Udah tahu soalnya. Tapi jangan injek vitamin C ya Pak ya. Itu menyebabkan autoimun nanti kalau kebanyakan. Jadi itu bawah 3 kali Pak, atas 3 kali. Plus bisa insya Allah. Tapi nanti ada lagi Pak tambahannya. Ada ritual lain. Ada ritual lain. Gula kopi atau menyan. Kemarin nggak diajari nih.
Jam berapa, Pak? Oh, masih lama. Terang kan, Pak? Iya. Ya, dipakai lagi, Pak. Melihat uang 100.000 lebih jelas ya, Pak ya? Apalagi lebih dari 1. Nah, guyon aja, Pak, biar nggak sepandang, Pak. Waduh itu. Jadi gini, selain di terapi seperti itu tadi, juga ada tekniknya yang diajarkan Pak Bayu. Jadi kita membuat lingkaran yang di dalam kertas misalnya, untuk kita fokus, ya. Jadi nanti dilihat sampai di depannya sih sampai burem, Pak. Kemudian dimundurkan. Kita ikuti pergerakannya, Pak. Mata kita ngikuti fokus itu loh, Pak. Kita misalnya untuk melatih fokus itu buat aja lingkaran di dalam kertas gitu loh, Pak. Spidol hitam untuk lingkaran atau gambar apa terserah lah untuk fokus. Jadi dilihat ini sampai buram, kemudian di belakangan ini diikuti. Mata kita mengikuti pergerakan kita. Ini 10 kali, Pak, diginikan. Ya. Kalau gimana? Iya, sampai jelas. Tapi ya kalau orang plus ya perlu dilatih juga. Plus kan ngelihat gini ya perlu. Itu sebenarnya mata kita itu seperti sistem yang ada di lensa kamera, Pak. Nah, lensa kamera kayak gini. Itu kan ada shutternya kayak ini ya. Supaya saya kurang tahu namanya apa, pokoknya bahasa awuran itu ya. Itu supaya lentur gitu loh. Ketika tadi diterapi peredaran darah dilenturkan supaya kita bisa memfokus. Tek, kamu lihat di sana, wah cantik ya gitu, tahuan langsung fokus itu seret. Sistemnya digital. Nah itu caranya gitu. Saya menceritakan apa yang dilakukan Pak Bayu. Dan itu memang benar, Pak Bayu tadinya memang plus minus kayak gitu. Bukan plus minus kayak minus 7. Yang pas pelatihan kemarin pas kambuh, ini sekarang udah sembuh. Kan ada tuh videonya Pak Bayu yang pelatihan di Ponorogo yang pakai kacamata itu. Kemudian buat jus. Nah, ini penting. Kalau jenengan enggak imbangi dengan ini ya. Biasanya kalau vitamin untuk mata itu vitamin apa? Kata siapa? Ya sudah, kalau kata Google saya ngalah. Berarti benar. Gitu. Vitamin A itu didapatkan dari mana? Ya sudah, nurut. Berarti jusnya pakai wortel. Wortel 1, pepaya 1, tomat 1. Pepaya satu ini. 1 iris sebesar gini aja. Maksudnya segini. Ya kayak kita makan pepaya 1 iris gitu loh, Bu. Iya, 1 iris gitu. Ya. Boleh banyak kalau mau bikin sekilo. Wortel 1, tomat 1, pepaya 1. Tomatnya kalau bisa tomat yang tomat ranti kalau tampil no tomat ranti kemarin tak kirim. Tomat obat, tomat Jowo kalau orang Jawa mana mbahnya yang pakai sarung. Itu biasanya ditanam di lingkungan itu. Ya, tomatnya itu. Kemudian kalau Bapak Ibu punya minyak VCO murni, tambahkan minyak VCO setengah sendok teh atau 1 sendok teh. VCO murni. Kalau di produknya Pak Bayu ada namanya Bama VCO. Nah, itu cukup 10 tetes. Tapi untuk mahal kalau itu kan. Kalau Bama VCO-nya Pak Bayu 250.000 per 60 mili. Kalau minyak VCO beli itu atau bikin sendiri minyak kelapa. Tapi
Kalau VCO kan prosesnya bukan dipanasi, Pak. Ya. Itu. Enggak ketemu tuh? Downloadan WA itu ada. Wes enggak ada. Lihat YouTube aja Tomat Ranti gitu ya. Ranti. Google. Jadi itu tambahi lagi kacang panjang. Kacang panjang 2 batang. Ditambahi seledri. Seledri selalu ada karena seledri fungsinya untuk membuka pembuluh darah. Itu di blender, tambahkan air sekitar 1 gelas kecil, nanti boleh sama ampas atau airnya saja yang diminum. Biasanya kalau saya membikin, ya tak minum sama ampasnya, eman-eman. Daripada dibuang, biar difermentasi di perut. Nah, keluar jadi pupuk. Jadi katalis. Apik. Kan? Seledrinya 3. Sak batangnya boleh. Pucuknya boleh. Ya sekali membuat biasanya 200 mili boleh. Biar bisa diminum semua itu loh Pak. Ya. Jangan atur aja kalau air itu boleh berapa aja kok. Enggak banyak enggak apa-apa. Kalau jangan tambah air 1 liter kan jadi kenyang. Nah itu kalau untuk jus mata. Terapinya seperti tadi, jusnya seperti tadi, tetapi itu untuk mata minus, plus, silinder kayak gitu ya, membantu itu ya. Tapi kalau katarak itu beda. Tapi itu juga dibutuhkan jus itu supaya mata juga bertahan. Karena katarak itu pada dasarnya adalah usaha mata untuk melindungi retina atau apa namanya di dalamnya itu. Maka dia membentuk selaput putih karena kebanyakan cahaya. Maka kalau penjenengan pakai HP, maka kan ada di HP itu ada pelindung mata gitu ya, warnanya jadi agak merah-merah gimana layarnya. Jangan pakai yang warna agak biru itu, rodok bahaya ke mata. Agak diredupkan gitu. Atau orang yang terlalu sering terpapar matahari di siang hari, ini juga bisa menyebabkan katarak. Biasanya katarak akan terjadi di usia-usia 60 ke atas. 50 ke atas itu udah kalau sering kayak gitu kurang nutrisinya mudah kena katarak. Apanya Bu? Seminggu 2 kali cukup. Kalau untuk penyembuhan setiap hari sekali. Minumnya sebelum makan, kondisi perut kosong. Karena pada prinsipnya buah ataupun herbal jus itu paling bagus diminum kondisi perut kosong. Tapi jangan pakai gula ya, nanti nggak sehat lagi. Kita lanjut, ada lagi yang tanya soal mata? Waktunya cuma sedikit saya soalnya. Kemudian ada BSM7, lah ini juga luar biasa BSM7 ini. BSM7 sebagai anti kanker, anti analgesik, menambah nafsu makan, antioksidan, antibakteri. Tetapi tidak cuman di sini, Pak. Banyak sekali fungsinya. Misalnya Bapak Ibu menderita tadi, ada yang tanya, batu empedu penanganannya bagaimana? Kalau batu empedu itu kan endapan atau kerak. Terlalu banyaknya kita mengonsumsi yang berlemak, mengakibatkan empedu kita ada batunya seperti kapur, seperti gel, tapi di dalam empedu. Nah, caranya 1 botol BSM7 ini di blender dengan 30 gram biji delima kering. Soalnya kalau nggak kering meleduk biasanya. Ya, 1 botol masukkan dalam blender, tambahkan 30 gram biji delima. Blender
Kemudian masukkan botol lagi. Tapi ini kan fermentasi Pak sistemnya. Jadi 3 hari. Tapi usahakan sehari dibuka sekali. Misalnya begini pagi, sore dibuka. Meletus soalnya. Kemarin ada yang bikin meletus juga. Karena delimanya basah. Kalau misalnya enggak pakai biji delima, bisa juga pakai biji anggur hijau. 30 gram juga. Ya jangan dimakan kalau enggak ada bijinya. Jadi ini jadi ngomongin soal itu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, makanlah buah yang banyak bijinya. Jangan makan buah yang tidak ada bijinya. Kalau buah itu tadinya berbiji. Kalau kan enggak semua buah ada bijinya. Tetapi kalau buah itu tadinya ada bijinya, nanamnya melalui bijinya, kemudian kok ada buah tidak ada bijinya, ditinggalkan saja. Karena itu bisa jadi menggunakan rekayasa genetika. Bentar. Iya, boleh dikeringkan. Masukkan di blender juga Pak, 3 hari ya. Nanti diminum. Kalau dari testimoni yang sudah melakukan ini banyak yang sudah sembuh. Tadinya mau dioperasi bantu pedunya, enggak bisa jadi. Ini sendok Pak minumnya, 1 sendok pagi sore. Tapi rasanya memang agak asem gimana gitu. Tapi enggak apa-apa. Enak kok. Ini BSM 7 banyak. Jadi kalau yang batu empedu tadi, kalau misalnya orang operasi batu empedu biasanya kan dibuang malahan empedunya. Sedangkan empedu juga ada fungsinya untuk sistem metabolisme. Kemudian orang yang menderita kanker otak, tumor otak, meningitis, pasca stroke, pusing nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, sumbatan di otak yang berkaitan dengan otak, sakit, tapi ini tambahan ya, itu bisa ditambahkan empedu sapi. 1 botol BSM 7 ditambahkan empedu sapi 2 sendok. Dikocok, diamkan 3 hari juga fermentasi. Nanti minum pagi sore. Ini juga banyak testimoni orang yang sembuh. Kalau untuk pencegahan enggak perlu pakai campuran apa-apa Pak. Ini aja diminum tapi tambah gemuk nanti. Kan? 2 sendok makan. Iya. Misalnya gini, kadang kan ada yang mengeluh cari empedu sapinya susah. Nah caranya BSM 7-nya beli 5 botol dulu. Aduh jadi lapar saya ini. Dengar gorengan. Beli ini 5 botol empedu sapi, itu kan 1 empedu isinya sekitar 200 cc. Ya, masukkan ke 5-nya. Simpan 1 tahun enggak masalah. Ya. Jadi kalau produknya Pak Bayu itu manut sing gawe nek saya. Ojo manut tulisane gitu. Karena sing gawe mesti lebih tahu. Gitu. Ini yang saya sampaikan bukan akal-akalan saya, tapi apa yang disampaikan Pak Bayu saya sampaikan ke panjenengan. Kemudian bisa juga untuk yang tidak punya keturunan atau yang lama, maksudnya gitu. Yang sudah lama tidak punya keturunan bisa. Kemarin Pak Bayu bahas kepiting kan? Ada yang tahu telur kepiting? Nah, caranya tambahkan telur kepiting, tapi kalau ini nggak perlu di blender Pak. Tambahkan telur kepiting 2 sendok. Tetapi ini telur kepiting yang sudah dibuahi. Kemarin Pak Bayu bilang gimana? Telur kepitingnya kalau sudah dibuahi. Nggak ada yang ingat? Bahas. Dan?
Oh gitu. Ya, telurnya di mana? Oh, ya berarti ingat ini cuma ngetes aja sih. Terima kasih. Jadi telur kepiting kalau sudah dibuahi dia keluar di dada. Itu yang diambil. Telur kepiting yang sudah dibuahi. Banyak juga yang berhasil Pak, jadi beranak. Ya enggak. Jadi masa minum ini terus jadi anaknya anak kepiting. Duh. Malah dikira pembibitan kepiting. Jadi itu diminum suami istri. Kalau ini satu botol aja Pak. Kalau misalnya jenengan cari kepiting banyak, ya nggak apa-apa bikin banyak. Bisa disimpan lama, nggak ada batasannya. Semakin lama semakin bagus. Kalau fermentasinya jadi, dia dimasukkan ke sini warnanya akan jadi oranye. Seperti kepiting digoreng. Atau warnanya berubah. Mateng, semua yang dimasukkan ke BSM 7 ini mateng. Enggak, 1 sendok Pak. Melembung 1 botol. Ya, pagi sore. Ya Pak, gimana? Jamur apa Pak? Wes, mantap. Bapaknya kan udah gede ya. Jadi kalau untuk biar punya keturunan yaitu tadi. Kemudian untuk penderita osteoporosis, nah ini biasanya ibu-ibu yang gemuk, bapak-bapak yang gemuk, kemudian makin tua lututnya makin sakit nggak bisa ditekuk. Osteoporosis, osteoartritis. Kalau osteoporosis di tulangnya seluruhan, kalau osteoartritis itu di persendian. Misalnya orang yang sering olahraganya berat atau orang yang bekerjanya banyak berdiri, angkat junjung, itu biasanya mengalami ini. Kalau nutrisi makanannya nggak cukup. Kalau datang ke dokter biasanya dokternya bilang, oh ini olinya mulai kering, suntik oli. Nah 600.000 ya Bu ya. Sekali suntik 600.000. Ini harganya murah 60.000, ya, kan lebih murah. Ya. Jadi ini minumnya pagi sore. Ya, 1 sendok pagi sore. Tambahannya 1 sendok susu kental manis. 1 sendok BSM 7. 3 sendok soda. Bukan soda api ya. Bukan soda kue juga. Soda Fanta. Yang biasa untuk soda gembira. Enggak ada rasanya. Susu kental manis. Boleh pakai susu murni kata bapaknya. Ya jangan pakai ASI toh Pak. Wah, jenengan yo aneh-aneh. Kalau mau bikin meres gitu, wah. Berat. Kan membuat kita membayangkan, Pak. Jadi bayangke. Maaf ya, kan kita udah dewasa kan? Enggak apa-apa. Kita lanjut. Jadi itu nanti diaduk, diminum, Pak. Rasanya persis seperti Yakult. Terus kenapa susu? Nah, susu itu sebenarnya kan isinya lemak. Itu yang dipakai. Ya Mas, yang belakang. Ya. Iya, betul. Betul dimasukkan. Dimasukkan aja. Iya, telurnya kan kecil-kecil, Pak. Jadi memang agak, coba cek di Google, telur kepiting gitu. 2 sendok.
Itu carinya kepiting laut lah, jangan cuyu ya. Nek cuyu itu takutnya dia habis makan gedang goreng, repot, katut malah. Ya, ya bisa. Kalau nggak ada kepiting, telur udang. Atau telur ikan mas. Telur ikan mas. Goleke ya angel. Kudu selulup melu iwak. Tapi gampang kok cari itu ada. Buktinya ada yang berhasil juga berarti kan ada. Ya. 3 hari. Betul. Warnanya jadi oranye biasanya. Kalau lebih dari itu enggak masalah. Mau 1 minggu baru diminum makin bagus. Ya, Pak. Nah, kalau untuk yang belum punya keturunan ini kan harus dicek juga. Apakah istrinya punya kista, apakah punya miom, apakah ada endometriosis atau apa itu? Apakah ada penyempitan? Apakah Nah, kalau sering keputihan dicek, Pak. Jadi jangan harus ngecek celananya istrinya gitu. Jadi keputihannya itu apakah berwarna putih biasa atau sudah menguning atau sudah bahkan hijau atau berbau. Kalau keputihan biasa ya baunya biasa. Kalau keputihannya yang sudah sakit itu biasanya berbau tidak sedap. Ambune railang. Kayak kita kena katalis gitu loh. Sebenarnya saya itu rodok pekewuh ngomong gini. Tapi kan nggak apa-apa, ini kan Jadi caranya bagaimana? Biar keputihannya itu harus disembuhkan dulu. Jadi syaratnya kalau biar punya keturunan ya keputihannya harus sembuh, miomnya harus sembuh, kistanya harus sembuh, misalnya ada itu. Nah, gimana? Ya endometriosis atau apa itu harus sembuh. Bukan, kalau ini bukan untuk mengobati, tapi bisa membantu, memperbaiki kandungan. Dua-duanya. Kembali ke masnya dulu ya. Tadi kan istrinya keputihan itu mas, nanti bisa dibelikan teh barong namanya. Atau teh manggata, 2 macam itu bisa. Teh manggata atau teh barong. Kalau teh barong pahit, teh manggata enggak. Itu bisa. Itu meloncat enggak apa-apa ya, belum urutannya soalnya produknya. Jadi itu bisa untuk yang menderita kista, miom, keputihan. Ibu-ibu yang sering becek gitu ya. Kan masalahnya untuk itu, jadi kan terpaksa ngomongnya kayak gitu ya. Supaya keset, itu bisa. Supaya memperkuat kemutannya gitu. Apa itu ada uratnya? Lah soalnya ngomongin kayak gitu fungsinya juga itu. Terus mau dikasih istilah lain juga susah gitu. Itu. Kan itu yang membuat bapak-bapak suka. Kan gitu, Pak. Jadi biar berwarna. Itu bisa pakai teh itu, Mas. Kemudian bisa kalau mau rebusannya rumput teki. Rumput teki. Ambil rumput teki sampai akar-akarnya sampai buah-buahnya. Direbus pakai air 1 liter, ambil 3 pohon rumput teki. Kalau mau membuat, nggak mau beli produknya. Kita kan cuman memberikan yang mau bikin. Teh itu juga kandungannya sebenarnya itu juga rumput teki itu. Ya. Campur benalu ketepeng. Ayo susah juga carinya. Benalu ketepeng, benalu di pohon ketepeng pasti ada baca.
sedikit aja, berapa lembar gitu, berapa itu gram, cukupnya aja Pak. Itu kalau misalnya susah carinya, ya wes beli alternatif terakhir ya wes beli teh barong itu aja. Tapi lebih cepat ditambahi rumput teking rebusnya. Gitu nggak Mas? Lah kalau misalnya suaminya juga harus dicek. Apakah mungkin suaminya impoten? Apakah suaminya maninya encer? Itu perlu dicek juga. Misalnya mani encer, sering-sering makan tomat ranti itu tadi. Kemudian sayurannya tomat, terong, itu terong, gitu. Sering makan terong, terong biasa Bu. Kecambah, itu boleh terong ungu. Kecambah, kemudian dilatih senam. Senamnya kalau orang bilang senam kegel, tapi ini kalau senamnya Pak Bayu cukup kaki kita, kaki kanan ditaruh gini Pak. Coba tukang kameranya mana biar kelihatan ini. Kayak gini Pak. Ini terapi untuk prostat ya, biar punya kita itu kuat bertahan. Ini kalau kita duduk di lantai ini ditekan kayak gini. Set, gitu. Tapi ini di lantai ya, jangan di kursi gini ya. Di lantai. Ini kan buat contoh aja. Silo. Bapak-bapak kalau ngomongin itu langsung semangat semua kelihatannya. Iya. Kayak gini ya, cuman sederhana. Tapi ini silo, kemudian ditekan pakai tangan kiri. Kalau kayak gini nanti terasa sakit di sini. Kemudian pindah. Kalau kemudian gini, dua kaki ini Pak, wah nggak bisa juga nih, harus di lantai nih. Masa aku yang delosoran yang lantai deh. Pak Potro, mana Pak Potro? Tim praktek nggak ada yo. Wah pelanggaran. Sini Pak, praktek Pak. Di sini Pak. Silo, tahu silo nggak Pak? Bukan, kalau itu silone wong arep main Pak itu. Sini ya. Gini, ditemukan kedua telapak kaki. Ya, terus ditarik sampai mentok belakang. Pelan-pelan, terus sampai mentok. Mentok. Iya, terus. Ya, enggak apa, terus sampai mentok, maksudnya sampai enggak bisa gitu loh. Dah, kemudian tekan. Ini tekan pakai tangan kanan dan kiri. Enggak, maksudnya kedua-duanya ditekan. Sampai terasa sakit. Jangan. Nah, terasa sakit tahan 1 menit, lepas. Sambil atur pernapasan. Kalau di Pak Bayu namanya senamahatma. Ya. Dilepaskan kayak gitu. Yang kedua gini kakinya, satu luruskan. Ini dinaikkan sini. Tekan pakai. Ya, betul. Ya, betul. Tekan sampai mentok, sampai di sini tertarik toh, Pak, rasanya. Nah, gitu. Tadi kan juga terasa ketarik kan? Nah, itu. Gitu. Mudah kan, Pak? Lakukan bangun tidur, mau tidur kayak gitu. Nah, yang tadi sebenarnya harusnya ada Pak Potro nih. Yang tadi ini sudah Pak. Jangan lama-lama, nanti pulangnya istrinya bingung. Nanti kalau Bapak Ibu capek ya, sering keju kakinya nggak bisa tidur, jenengan praktekan, nanti pasti mujarab. Ini ditekan Pak ini. Jadi ini didorong sampai terasa sakit. Bener kan Pak? Sampai terasa sakit bawahnya. Tapi sakitnya sampai kenceng banget Pak.
Jadi ini didorong bagian bawah jempolnya. Kalau di sini jangan ke bawah, dorongnya ke belakang, Pak. Cek gitu. Kenceng tapi terasa kan, Pak? Sakit. Enak. Sakit nikmat ya. Oh, sakit nikmat. Aku jemoro. Ya. Sudah. Supaya jos. Bukan, kalau ini Pak, kalau enggak capek-capek, biasanya kan merasa kemeng keju, enggak bisa tidur, lakukan ini 3-4 kali. Kiri kanan, boleh misalnya minta didorong istrinya, kiri kanan didorong. Sebaiknya duduknya di tembok sini, Pak. Nah, jangan di tembok gantian. Mepet ke belakang, Pak. Bokongnya mepet. Lagi, ya. Dorongnya nggak harus jempol, Pak. Dorong gitu boleh. Nah, biar kanan kiri gitu, Pak, ya. Iya. Gimana? Ya, kaki enggak, gini tadi kan gini, posisinya kan gini kan tadi enggak terasa. Jadi gini aja. Terasa Beda. Ya makanya jangan praktek coba. Dorongnya ke belakang, ke sana, Pak. Jangan ke bawah. Ya, jadi enggak perlu tenaga. Lurus ke depan, seret gitu. Ya, coba, dorong, kencang. Enggak terasa, Pak. Loh, aduh, piye iki? Oh, udah ketemu berarti udah tahu. Nah, memang perlu belajar. Nanti latihan sama istrinya ya. Oke. Jadi apa manfaatnya? Itu bermanfaat melancarkan peredaran darah, melatih prostat kita supaya tetap bisa ereksi. Gitu, Pak. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam, boleh gak ada penanya di luar. Mau nanya Pak Bambang. Kaget saya. Iya. Ini gini Pak Bambang. Aku dulu kan pernah nggak bisa kencing Pak Bambang. Awal kencing itu nyandet gitu kan. Tapi kalau dipaksa itu keluar darah. Saya terapi di Malang Selatan, itu bilangnya itu klep prostat Pak Bambang. Setelah diterapi dan disuruh makan kates yang udah masak sekali ya, itu bagus. Keluarnya paginya itu kayak keruh putih-putih gitu paginya. Terus kemarin sempat kumat lagi, masih bisa kencing, cuman nyandetnya itu di tengah-tengah, kadang di terakhir mau habis. Tapi kalau kecapean banget itu nyandet di pertama kali, jadi ngalirnya agak lambat gitu Pak Bambang. Tapi dulu sebelum saya terapi di Malang Selatan itu mah parah. Jadi setiap kencing, di awal kencing itu udah nyandet. Jadi kalau saya paksa terus keluarnya darah. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak, cuman ya kalau kecapean kayak gitu Pak Bambang. Itu gimana solusinya untuk? Pernah cek ISK enggak? ISK itu apa Pak? Infeksi saluran kencing, lupa saya singkatan. Kayak debat cawapres. Belum pernah Pak Bambang? Belum pernah ya. Soalnya kan itu beberapa faktor Pak penyebabnya. Jadi prostat itu kalau misalnya pembengkakan prostat juga bisa menyebabkan itu Pak. Iya. Infeksi saluran kencing juga bisa menyebabkan itu, yang membuat kencingnya keluar darah kayak gitu. Itu terjadi kalau aku benar kecapean Pak, kalau enggak. Ya berarti di prostatnya berarti ini ya. Kalau bilangnya terapis iya di klep prostatnya. Jadi ngeceknya gini Pak, kalau prostat kita normal apa enggak itu gini, jenengan buang air kecil, kencing, pas di tengah-tengah sampai tahan 1 menit gitu, bisa enggak gitu. Belum pernah dilakukan. Itu melatih prostat juga soalnya. Kalau aku nahan kencing bisa Pak? Bisa.
Berarti masih normal berarti prostatnya. Ditahan di tengah-tengah. Bisa. Ya. Bisa, Pak. Bisa nahan, berarti nggak masalah itu harusnya, Pak. Kalau orang sakit prostat nggak bisa nahan kayak gitu, Pak. Berarti keluar separuh ditahan gitu ya? Ya. Oke, siap. Pas di tengah-tengah dites aja nanti. Kemudian biasanya ciri-cirinya kencingnya nggak tuntas, Pak. Netes. Sudah kencing selesai tes. Oh enggak, saya kalau udah habis nyandet itu ya habis. Ya. Kalau itu kan harus dilakukan cek juga karena nggak bisa awangan kalau itu, Pak. Karena kan kalau secara ciri-ciri gejala tidak mengarah ke prostat kalau menurut saya. Gitu. Tetapi itu kalau ada pendarahan berarti ada cenderung kemungkinan infeksi. Bisa juga infeksinya di saluran kencing. Gitu. Kalau kencing keruh kadang-kadang bisa juga karena dari faktor ginjalnya. Misalnya kencingnya keruh putih gitu. Itu bisa juga dari faktor ginjalnya. Kalau kencingku itu enggak pernah keruh, Pak. Keruh itu cuma sekali yang waktu saya habis terapi dikasih kates yang masak itu gitu. Baru paginya keruh, Pak. Keruhnya putih gitu. Ya. Jadi gini, Pak. Coba nanti bantu lakukan senam itu. Kalau produknya Pak Bayu bisa pakai BSM 11. Yang mana tadi, Pak? Gimana? Senam yang mana tadi? Enggak lihat yang senam prostat. Kan perkiraannya tadi prostat kan, Pak? Pak. Tarik gini gitu tadi. Bukan, yang kakinya disatukan. Tadi. Betul. Ditarik ke. Iya. Oh, diginikan apa diginikan? Iya. Tadi sudah dipraktekkan sebenarnya. Gitu, Pak. Nanti kalau produknya, Pak, Bapak minum BSM 11 sama teh barong itu, Pak. Kemudian jenengan wajib setiap hari nyeduh seledri kenikir, ya, selikir. Yang kayak dibuat di atas. Kan minum juga tadi. Iya. Nah itu nanti lama-lama bisa hilang. Infeksi pun juga bisa. Kalau misalnya memang terjadi infeksi saluran kencing, bisa ditambahkan kunir putih kering. Memang rasanya agak pahit. Itu, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Mic-nya pakai mic boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Bambang ya, kalau saya gini Pak, jadi kendalanya sering buang air kecil gitu Pak, terutama kalau malam. Terus tambah kondisi di lokasi gini dingin ini bisa sering sampai 3 kali gitu. Dan kalau itu susah tidur lagi kalau udah terbangun gitu Pak, itu gimana gitu Pak? Pernah cek gula? Cek gula pernah. Berapa Pak terakhir? Tapi terakhir kondisi normal Pak, normal. kata dokter. Berapa bulan yang lalu Pak? Waduh udah lama juga Pak, udah lama. Karena cek gula itu kan kayak fluktuatif gitu Pak. Kalau setelah makan naik, nanti 6 jam turun gitu. Jadi cek gula itu puasa dulu 8 jam Pak, untuk tahu. Iya. Jadi misalnya mulai jam 8 malam, nggak makan apa-apa lagi. Besok pagi jam 8 cek gula. Nanti bilangnya cek gula puasa untuk tahu berapa kandungannya, kadar gulanya. Kalau gulanya nanti itu di bawah 110 berarti normal. Kalau udah 150 berarti ini gejala, Pak. Harus hati-hati. Itu tadi ada indikasi mengarah ke fase awal diabetes. Bukan ke prostat bukan Pak ya? Kalau prostat ya itu tadi untuk ngeceknya Pak, coba netes gak kencingnya, terus kemudian kencing ditahan tadi gitu Pak, gitu. Tapi memang kalau penyakit-penyakit itu memang harus berkaitan dengan seperti itu, kalau bisa diuji lab supaya kita tahu. Kalau kita awang-awangan tidak bisa karena itu soal kandungan. Memang kita diajarkan juga untuk mendiagnosa secara holistik. Tetapi kalau misalnya sudah dilakukan dengan secara itu nggak sembuh ya sebaiknya cek. Nanti kalau
herbalnya apa, kita bisa kasih solusi gitu. Jadi menyembuhkan penyakit itu kalau kita sudah tahu penyakitnya yang pasti, maka akan obatnya akan lebih tepat. Makanya di waktu berobat itu ya semoga jodoh kan gitu. Cari jodohnya obat. Gitu Pak ya. Iya. Kalau untuk senamnya itu bisa nggak tuh Pak? Yang tadi? Bisa membantu. Ya. Kalau ke arah prostat. Oh iya, siap. Iya. Itu Makasih nggih? Pak. Oke. Kembali ke BSM 7-nya Mas ditampilkan. Masih banyak ini produknya. Tapi tinggal jam berapa ini? Oke, sampai coffee break nanti. Loh kok tanah humus? BSM 7 ya tadi, BSM 7 belum selesai. Untuk nafsu makan bisa. Pengen gemuk bisa minum BSM 7. Tambahkan temulawak kering 6 cm. Temulawak kering 6 cm masukkan ke dalamnya, dirajang kecil-kecil untuk membantu menambah nafsu makan, mah, asam lambung bisa. Ya Pak. Anak-anak bisa untuk nambah nafsu makan, tambahkan susu. Susu yang biasa diminum. Karena anak kecil mesti biasanya nggak suka, wong ini asam rasanya. Biar nafsu makan, biar doyan makan kan anaknya. Usia berapa? Oh 10 tahun. Kok kan dolan HP Pak iku. Kenapa? Oh banyak mainan di luar. Kasih ini Pak. Insya Allah banyak yang nafsu makannya langsung tambah. Termasuk saya ini juga jadi gemuk. Minum ini sudah habis banyak. Kita kan juga bisa sakit Pak, makanya juga mengantisipasi. Kalau untuk anak-anak kalau nggak suka boleh pakai air putih hangat atau pakai susu atau jus, ditambahkan ke jus. Ini maksudnya tip supaya bisa masuk ke perutnya anaknya gitu aja Pak. Nggak masalah, 1 sendok gitu nggak usah tambahkan apa-apa, cukup masukkan temulawak ke dalamnya itu aja udah cukup. Iya, betul itu Pak. Kalau mah asam lambung itu pakai rebusan juga bisa membantu. Kalau mah asam lambung pakai yang temulawak tadi ini diminum 1 sendok Pak. Tapi tambahannya BSM 10 namanya. Ya BSM 10 1 tetes dulu. Ini 1 sendok sekali sehari dulu diminum sebelum makan. Kalau misalnya asam lambung, ini ngomong ke asam lambung. Kalau asam lambung itu sangat dipengaruhi oleh psikologis juga Pak. Mungkin kita terlalu capek, bekerja, banyak pikiran dalam kondisi perut kosong. Ini yang menyebabkan asam lambung meningkat. Biasanya kalau asam lambung masih awal-awal masih mudah Pak. Memang butuh waktu 6 bulan untuk pemulihan lambung. Kalau sudah terjadi psikomatik itu apa namanya? Yang mengganggu kepikiran itu, biasanya orang asam lambung sudah menyebabkan cemas, takut berlebihan, jadi was-was. Itu butuh waktu bisa 1 tahun. Tapi banyak yang bisa sembuh Pak, asam lambung. Sama BSM 10. Ya, kalau rebusannya daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Daun sukun segini, 1 jari ini. Kunir putih kering 6 cm, temulawak kering 6 cm. Kemudian gula aren 1 sendok. Itu kalau untuk asam lambung. Tetapi kalau penderita liver, misalnya orang yang livernya kena hepatitis atau gangguan liver, itu bisa airnya itu diganti dengan air kelapa, tapi tetap dihangatkan. Cara ngerebusnya semua sama, mendidih, matikan api. Itu Pak, untuk lambung Pak. Tapi harus dilatih Pak, supaya pikirannya lebih tenang, dibuat bahagia, seneng. Karena gimana? Dosisnya kalau BSM 10
1 sampai 3 tetes 3 kali sehari. Kalau ini 1 sendok pagi sore. Rebusan 1 liter airnya untuk 1 hari. Ya, boleh diminum sebagai gantinya teh. Bebas. Ya itu untuk lambung. Tetapi lambung itu Pak, memang sangat berpengaruh pikiran. Jadi memang harus kita melatih ketenangan diri. Bagaimana caranya? Biasanya orang asam lambung itu pikirannya jadi was-was, terlalu khawatir apa yang akan terjadi besok. Kadang-kadang kalau sudah parah itu ada temennya lagi ngobrol aja dikira ngerasani. Banyak prasangka buruk lebih banyak munculnya kalau sudah parah ini. Itu lambung. Maka cara mengobatinya bagaimana? Ya kita harus banyak pasrah, kata Pak Bayu. Kemudian kendalikan pikiran bawah sadar kita. Wah, ini mengarah ke hipnoterapi ya. Jadi kendalikan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu apa? Ketika panjenengan diem, pikirannya kan terus jalan, Pak. Kadang-kadang pikiran bawah sadar itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Ya enggak, Pak? Sendiri mikir, tahu-tahu takut sendiri. Iya tak? Apalagi nonton, wah ini kiamat sudah dekat. Nonton apa? Wah ini tambah cemas, Pak. Wah ini kiamat internet, wah ini krisis, wah ini mau perang keempat dunia apa. Itu hal-hal negatif harus dihindari. Itu kalau lambung. Perbanyak komunikasi dengan orang. Berinteraksi dengan orang dalam hal positif. Cara mengendalikan pikiran bawah sadar kita bagaimana? Ketika pikiran kita itu mau mengarah ke yang buruk, kendalikan dengan hati. Pikiran hanya bisa dikendalikan dengan hati. Betul tidak Bapak Ibu? Hati itu akan selalu membisikkan hal yang baik. Tetapi kalau yang buruk itu dari pikiran kita. Akan muncul di pikiran bawah sadar kita yang buruk, maka kendalikanlah. Carane misalnya, wah nanti celaka, oh enggak apa-apa, sudah pasrah, enggak masalah. Oh enggak apa-apa, aku enggak sakit, aku sehat. Terus motivasi diri kita sendiri. Motivasi pikiran bawah sadar kita dengan hati kita. Karena setiap orang pasti ketika mau berbuat jahat, maka hati kecil kita akan membisiki kita, jangan, itu enggak baik, kan gitu. Kecuali hatinya sudah rusak. Tetap aja. Kalau sudah rusak kan enggak bisa membedakan yang baik dan buruk. Itu kaitannya, mengapa asam lambung berkaitan dengan pikiran? Karena Allah itu, Tuhan itu menciptakan kita itu otomatis Bapak Ibu. Ketika kita berpikir keras, maka kita butuh energi, butuh tenaga. Energi didapatkan dari mana? Dari lambung. Maka ketika kita berpikir keras, perutnya jangan sampai kosong. Nah, biasanya orang-orang itu kan banyak stres, banyak pikiran, makannya ditunda. Banyak kerjaan, makannya ditunda. Harusnya semakin stres semakin banyak makan, supaya kita tidak bisa kena asam lambung. Kalau asam lambung sudah naik ke GERD, lambungnya terus mengeluarkan gas gitu. Itu ya. Enggak cukup waktunya soalnya banyak ya. Pencegahan kita supaya tidak kena penyakit ginjal. Hindari makan makanan yang berpengawet terutama. Itu Pak. Sudah terkena ginjal, kalau sudah cuci darah, kreatinnya berapa? Oh beda Pak, batu ginjal tadi kan sudah. Kalau batu ginjal itu bukan kena ginjalnya. Biasanya kalau kena ginjalnya itu ya gagal ginjal gitu loh Pak. Ternyata ngomong lama itu ya sakit ya di sini tuh ya.
Iya. Makanya Pak Bayu seharian betah ya. Lanjut, ini produknya masih banyak Pak, gimana? Ya monggo. CC. Yang sudah cuci darah Pak, bisa minum BSM 6 tadi. Dibantu dengan Orginsa namanya. Orginsa membantu menurunkan kreatin, kemudian buatkan rebusan. Ambil sabut kelapa bagian ujung Pak. Kelapa itu bagian ujung dekat tangkai itu kan ada kayak spon putih. Ambil 3 cm atau 2 cm, seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas, lalu minum sehari sekali atau sesuai anjuran dokter. Karena kalau orang gagal ginjal akan ditakar kencingnya berapa, masuknya berapa, gitu Pak. Sama Orginsa namanya. Enggak, produknya enggak ditampilkan di sini. Nanti bisa ke saya enggak apa-apa. Kalau membutuhkan. Gimana? Iya, betul. 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 Tambahan untuk asam lambung, usahakan setiap pagi minum tajin. 1 gelas tajin tambahkan gula aren 1 sendok. Tambahkan kunir 1 sendok. Gelas kecil-kecil kayak inilah. 1 gelas gini, 1 sendok gula aren cair, kemudian 1 sendok kunir. Kunir yang biasa untuk opor. Kemudian sudah ya BSM 7, masuk ke BSM 8. BSM 8 itu wujudan dari rebusan salam manis yang berbentuk cair. Kalau produk satunya namanya Barevit, kalau ini BSM 8. Untuk Bapak Ibu yang masuk angin, perjalanan jauh, perutnya sering kembung, pakai BSM 8. Kemudian BSM 9. Nah, BSM 9 ini membantu meningkatkan libido. Libido itu apa sih? Nah, BSM 9 ini membantu meningkatkan libido pria. Jadi semangatnya lebih tinggi. Membantu kualitas sperma, meningkatkan jumlah spermatosa. Ini bahasa-bahasa itu ya, wangil gitu. Mencegah serangan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi BSM 9 ini salah satu kandungannya adalah purwoceng. Itu ramuan Jawa. Ada Jawa purwoceng. Jadi mengapa BSM 9 itu bisa meningkatkan libido? Biasanya kan laki-laki itu kan kadang-kadang semangatnya aja yang menggebu-gebu gitu. Baru tik, opoy. Nah, selain dilatih senam tadi supaya perutnya bagus, minum ini gitu. Untuk apa? Melancarkan peredaran darah, melarutkan lemak darah supaya Mister ponakan kita itu lebih jos, lebih kuat. Karena kan punya laki-laki itu sebenarnya kan cuma nurat, Pak. Kalau tidak ada aliran darah kan dia nggak bisa gini, gitu. Ketika peredaran darah lancar, jantungnya bagus, peredaran darah lancar, pompa darah ke situ akan kencang, tes gitu, metenteng akhirnya gitu. Nah itulah, maka disitulah laki-laki itu harus keras dan bekerja. Gitu. Karena kalau nggak keras nggak bisa bekerja. Gitu. Betul. Nah ini sangat bagus Bapak Ibu. Tetapi bukan berefek spontan kayak obat-obat kuat. Jadi ini diminum jangka panjang, dampaknya nanti jadi lebih kuat. Gabungannya ini nanti teh primas namanya. Jadi minum ini 1 sendok pagi sore dan hariannya minum teh prima. Dicoba aja Pak. Ini nanti akan lebih keras.
Gimana Pak? Paling laris ini. Kemudian ada BSM 10, ini yang tadi untuk lambung. Untuk lambung, mah, ini gabungannya untuk yang menderita diabetes tadi BSM 4 itu Pak. Ini obatnya ini, kan penjelasannya sudah tadi. Ben rodok cepet ini Pak. Kemudian ada BSM 11. Nah ini yang kena prostatnya tadi, bapak-bapak tadi. Kena prostatnya minum ini BSM 11. Kena liver minum ini. Tuh. BSM 10 mau dipoto Mas, balik no. BSM 10. Nanti tak kirim bisa Pak. Kemudian BSM 11 tadi bisa juga untuk tambahan yang minum BSM 3 tadi, kanker, tumor tadi ya. Jadi yang bisa untuk kanker ada beberapa macam. BSM 3, BSM 11, BSM 6 bisa, BSM 7 bisa membantu juga. Kemudian rebusan-rebusan. Oh ini gadok, nah ini gadok. Nah ini kalau gadok ini produk pamungkasnya. Semua bisa. Ini kombinasi dari BSM 1 sampai 11. Jadi misalnya Bapak Ibu ini sakit asam urat, diabetes juga, gitu, lambung juga. Kalau minum macam-macam tadi kan jadi banyak macam. Ini sapu jagatnya, jamu tetes sapu jagat. Makanya disebut dengan gadok. Gadok itu berasal dari kampung namanya Gadok. Gadok kalau bahasa Jawanya itu mentok. Kalau Bapak Ibu minum yang lain ya sembuh, gadok solusi terakhirnya. Minumnya 1 tetes dulu Pak, 3 kali sehari. Sampai 3 tetes. Kalau langsung banyak nggak kuat biasanya. Ada yang minum 1 tetes itu ndredeg. Kemarin yang bapak-bapak pamitan ke sini ada Pak KB pas pagi-pagi. Kan ada kan bapak-bapak orang Jogja itu. Itu udah berobat ke Malaysia, nghabiskan uang banyak. Nggak sembuh-sembuh. Minum gadok itu. 1 botol langsung membaik. 3 kali tetap. Lambung sebelum makan, 1 jam sebelum makan. Campur Pak. Kalau ini 300.000 Pak, gabungan. Misalnya orang diabetes kan minum BSM 10 sama BSM 4. Kalau itu kan jatuhnya jadi 325.000. Kalau ini saja cuma 300.000. Tetapi ini bisa untuk semua. Bagi Bapak Ibu yang sakitnya lebih dari 1. Kenapa kok nggak bikinin aja, masih ada BSM lain? Ya kadang-kadang ada orang itu sakitnya alergi saja, gitu. Ya minum yang BSM 1 saja. Ya, kadang ada yang asam urat saja, ya BSM 5 saja. Kalau ini ya orang sehat pun juga boleh Pak sebenarnya. Jadi nggak harus orang sakit. Untuk anak-anak bisa. Ini gadok sumber waras, ini produk terakhirnya Pak Bayu, produk terbaik lah bisa dikatakan. Ini prosesnya Pak, ini prosesnya lama sampai 3 tahun. Ampasnya ini dijadikan pembuat katalis. Ya memang benar. Salah satu bakteri yang dipakai untuk memproses katalis itu. Ampasnya dari gadok ini. Kalau yang BSM 9 itu ampasnya itu dipakai untuk rokok itu. Rokok yang kemarin kita bilang itu. Itu kandungannya ada itu juga, tembakunya cuma sedikit. Rokoknya itu 1 bungkus 12.000 yang kretek. Yang filter 40.000. Itu. Ya filternya mahal Pak. Masih murah rokok ilegal. Ya.
Boleh. Nah ini gadok sumber was. Ada yang tanya soal gadok? Iya Pak. Saraf kejepit. Nah ini beda. Saraf kejepit itu sebenarnya sesuatu yang terjepit, supaya tidak terjepit harus dikembalikan yang jepit. Kan gitu Pak. Secara gampangan nih. Saraf kejepit perlu dilakukan terapi Pak. Penjenengan yang saraf kejepit. Nah nanti Pak pas istirahat minta Pak Potro terapi. Datang ke Pak Potro terapi, di atas ada tempatnya. Yang jenengan istirahat. Sudah diterapi kemarin? Belum. Terapi Pak Potro nanti itu saraf kejepit. Jadi memang butuh beberapa kali itu terapi, tetapi kadang satu kali aja sudah enak. Saraf kejepit yang perlu dilakukan, tidur jangan di kasur yang empuk Pak. Kasurnya harus datar, kasur lantai tipis. Nah, kalau tikar ya kekeras, kasur tapi kasur lantai gitu. Supaya tulang belakangnya itu lurus. Kemudian lakukan terapi juga dengan garam. Caranya bikin bantal seperti bantal anak kecil itu Pak, tapi dalamnya isinya garam. Kasih garam 2 kilo, 3 kilo sampai penuh. Caranya cari garam yang paling murah aja Pak. Kemudian dikukus supaya sampai panas. Kemudian Bapak tidur di lantai, taruh bantal itu pas masih panas di bagian tulang belakang. Di sini kan ada 6 lumbal kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas kau di situ Pak. Nanti reaksinya biasanya pertamanya rodok sakit, nggak apa-apa. Lakukan itu. Kemudian oleskan Yakoli di sini. Yakoli namanya. Produknya Pak Bayu juga Pak. Yakoli ambil 1 sendok, tambahkan garam 1 jimbit sedikit aja. Untuk dioleskan. Dipas di tulang belakangnya aja Yakolinya. Kemudian diterapi. Terapinya sih terapi ditarik kayak gitu. Nanti sama Pak Potro ya agak sedikit sakit tapi itu insya Allah membaik. Kemudian jangan angkat dari depan Pak, nggak boleh. Gendong angkat nggak boleh. Kalau ngangkat maksimal 5 kilo dari samping. Itu yang perlu dilakukan. Ya. Pankreas. Ya, memperbaiki fungsi pankreas. Ya, membantu. Kan tadi tak menjelaskan. Pankreas itu hanya bisa diperbaiki dengan metabolisme yang baik. Ibarat rumah yang mau roboh, gadok ini tukangnya. Makanannya adalah bahan-bahannya. Ketika jenengan makannya sudah sesuai, bagus, minum gadok, maka proses perbaikan ini akan terjadi. Itu Pak. Jadi memang di situ tulisan gadok ini sebenarnya multifungsi Pak. Tapi di situ ditulis hanya untuk nafsu makan dan lambung gitu. Karena kan tidak boleh menuliskan banyak. Betul, bisa. Betul. Ya, lanjut rebusan. Jam berapa ini? Masih ada waktu? 9.20 ya. Oh, bukan direbus, Pak. Dikukus. Enggak, kalau dikukus enggak, Pak. Kain dibentuk seperti bantal. Dikukus itu ada, kalau di sana ada dandang enggak, Pak? Ada kan? Dandang yang ujungnya lancip itu kan? Ya itu kan bawahnya air, atasnya ada asangnya. Garam ini enggak bersentuhan dengan air, uapnya aja. Dia enggak cair kok, Pak. Dikukus sampai panas. Nanti kan panas, Pak. Itu cara terapinya. Penting juga kan ini.
Nah ini barong tadi, teh barong tadi Pak. Ya ini yang untuk ibu-ibu yang biar keset tadi, biar nggak keputihan itu. Meningkatkan ASI buat yang ibu nyusui bagus. Anti kanker, anti tumor. Spesialnya buat ibu-ibu. Kalau buat bapak-bapak yang kena prostat tadi bisa juga minum teh manggata juga. Kalau ini diastrol. Diastrol untuk diabetes dan kolesterol. Ini rebusannya Pak. Ini buat yang diabetes, jadi minumnya tambahannya ini rebusannya. Daripada minum teh, ini gantinya ngeteh. Gitu. Enggak. Sama aja Bu. Gula itu ya sama aja. Tetap aja ada manisnya. Saya enggak menyebutkan merek orang. Lanjut, masih ada salmanis. Nah ini salmanis ini kemarin ada kan di atas yang rebusan salmanis yang diminum. Ya gitu Bapak Ibu, produk-produk Pak Bayu karena waktunya juga terbatas ini. Soalnya banyak ini, kalau cara bikin jamu-jamu rebusan macam-macam ini sehari ini. Tipnya banyak gitu loh Pak. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan produk-produk ini, di atas ada, di kafe atas sama Pak Potro. Kemudian yang sudah nulis katalis, nanti setelah istirahat siang bisa konfirmasi dulu, biar disiapkan barang. Kemudian urusannya sama Pak Potro itu juga. Bisa transfer juga. Nanti tapi yang ngurus Pak Potro tadi nggih, konfirmasinya ke Pak Potro, herbal, pokoknya pembelian ke Pak Potro itu di sini. Tapi misalnya Bapak Ibu nanti mau katalis mau dikirim, bisa saya kirim. Kalau nomor saya yang ini khusus untuk kesehatan Pak, saya pisah. Kalau yang nomor untuk pendaftaran itu nomor untuk pertanian soalnya, saya pisah. Tapi akhir-akhir ini saya agak bingung ini, jawab ini juga. Orang biasanya saya mendengarkan keluhan orang sakit sampai malam-malam. Sekarang dengarkan keluhan tanaman sakit, jagung saya bule, macam-macam ya. Gitu. Nanti setelah Pak Bayu, setelah ini kan Pak Bayu, kemudian istirahat, setelah istirahat langsung foto-foto dulu ya di sini supaya kalau sore pas praktek takutnya hujan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Gimana? Enggak ada lagi pertanyaan ya? Kita break dulu, setelah itu nanti masuk lagi. Saya harapkan kalau itu sebentar aja, jangan lama-lama, supaya Pak Bayu bisa segera ngisi lagi. Paling ngambil bisa diminum bentar, gak kesini gitu. Gitu nggih? Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.